Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ia Kayani Nirmala dengan NIM 450106210A008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komputer radiologi tentang sistem komputer. Ada pengertian sistem dan komputer. Yang pertama, ada pengertian dari sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Yang kedua, ada pengertian dari komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Selanjutnya ada sistem komputer. Pengertian dari sistem komputer sendiri adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer sehingga dapat memperoleh informasi atau tujuan tertentu. Selanjutnya ada komponen dari sistem komputer. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, dan yang terakhir ada brainware atau user. Selanjutnya ada hardware atau perangkat keras. Pengertian dari hardware. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer atau rangkaian elektronika yang sifat alatnya dapat dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada komponen utama dari perangkat keras. Perangkat keras komputer atau hardware terdiri dari 4 komponen utama, yaitu ada input device, central processing unit atau CPU, storage atau memory, dan output. Yang pertama ada input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Alat-alatnya yang pertama ada keyboard, pointing device, mouse, touchscreen, scanner, mikrofon, dan lainnya. Yang kedua ada processing device atau CPU. CPU atau Central Processing Unit berperanan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan menguruskan laluan informasi menerusi sistem komputer. Unit atau peranti pemrosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti input, output, dan setoran bagi melaksanakan arahan-arahan yang berkaitan. Selanjutnya ada storage atau memori. Storage atau memori merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menampung atau menyimpan data maupun program. Berdasarkan fungsi dibagi menjadi dua, ada primary memory dan secondary memory. Primary memory dipergunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang dijalankan. Sedangkan secondary memory dipergunakan untuk menyimpan data atau program binar secara permanen. Kemudian ada media penyimpan data atau memori dapat dibedakan sebagai berikut. Ada internal storage sama external storage. Pertama internal storage, yaitu ada RAM atau random access memory, merupakan memori utama yang digunakan untuk membaca atau menulis data sekaligus menyimpan data dan bersifat sementara. Yang kedua ada ROM atau read only memory, merupakan memori yang hanya dapat membaca saja. ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya, berupa program-program yang digunakan untuk mengatur proses dasar atau instruksi untuk menyalakan komputer. Yang kedua external storage. External storage yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Di luar komponen utama yaitu ada floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan DVD. Selanjutnya ada output device.
Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau kertas, soft copy, ataupun berupa suara. Alatnya antara lain adalah seperti monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau program yang dijalankan pada komputer atau sekumpulan data-data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer yang berupa program atau instruksi untuk menjalankan dan mengeksekusi suatu perintah. Fungsi software adalah sebagai interaksi antara perangkat keras dan pengguna atau user. Adapun komponen dari software ada sistem operasi, program aplikasi, dan program utilitas. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi atau operating system ialah suatu program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer, perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Adapun beberapa macam sistem operasi diantaranya ada Windows, Linux, dan yang kedua yaitu ada program aplikasi, yaitu suatu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga dengan program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya seperti Microsoft Word, ada Excel, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada language program. Language program atau bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Karena komputer memiliki bahasa sendiri, maka komputer tidak akan merespon selain menggunakan bahasa pemrograman, seperti bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer, seperti Visual Basic, Turbo Pascal. Nah, yang terakhir ada brainware atau user. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware maupun. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.